banyak diceritain tentang waktu Rasulullah dan para sahabat ngerjain sholat subuh. Dan apa gini hari, tiap daerah bahkan tiap kampung itu ngerjain sembahyang subuh waktunya beda-beda. Artinya ada yang ngerjain sembahyang subuh di awal banget. Begitu fajar masuk dia azan sembahyang qobliyah langsung qomat. Itu yang ngerjain sembahyang subuhnya di awal. Itu ada dalilnya. Ada lagi yang begitu azan ya sembahyang sunnah dia nunggu nanti kira-kira 5:30 udah mau 5:30 dia baru mulain. Ada riwayat begitu. Jadi ada sahabat tabi'in yang ngerjain sholat, bahkan Rasulullah SAW sendiri ngerjain sholat di awal. Kenapa di awal? Boleh jadi bacaan yang Nabi baca panjang banget. Sebab kalau emang mulain rada telat, takut offset. Makanya di awal, karena tujuannya bacanya banyak, ayat-ayat panjang. Ada lagi riwayat Nabi ngerjain subuh kira-kira 5:30 lewat. Pokoknya matahari belum nongol. Ya, boleh jadi ada wiridan atau yang lain yang diamalin duluan. Makanya yang enak pertengahan. Pertengahan tuh yang pertama, orang-orang yang malam itu jima, begitu azan sama qomatnya jaraknya lama, dia bisa ngejar. Coba habis azan dia baru bangun mandi, ya enggak? Apalagi bulan Saibul, kalau bulan 12 bulan ngaso mandi. Ada orang yang mandinya lama. Nah, kalau begitu azan sama qomat jaraknya apa 15 menit, apa 10 menit, itu pada hakikatnya ngasih orang yang di rumah biar nyampe yang jauh-jauh. Atau ada orang yang ngamalin amalan yang dilakukan setelah azan subuh sebelum qomat. Kayak doa, kayak zikir apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah yang cepet. Itu dilakukan antara azan subuh sama sembahyang subuh, bukan setelah subuh. Jadi kalau itu dibaca cepet, kalau pasilnya jaraknya antara azan sama qomat pakai 15 menit, 10 menit, itu keburu. Atau ada lagi orang yang ngamalin surat Toha. Dia baca Toha dari abis sembahyang subuh, dia qabliyah, dia qobliyah dia kerjain, dia baca surat Toha. Kalau 15 menit, 20 menit keburu. Tapi kalau dia ngerjainnya nih kampung, habis azan sembahyang sunnah 2 rakaat langsung dihajar sama qomat, itu orang yang punya amalan begitu lah tinggalan. Jadi makanya dikompromiin ya, biasanya dikasih waktu-waktu tertentu. Jadi karena memang ada berbagai riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat, ada yang tempo dikerjain dengan segera, ada yang agak belakangan. Dan yang belakangan ini dipakai dalam madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita berada di negeri yang madhabnya Imam Abu Hanifah, itu jarang orang yang sholat subuh di awal waktu. Dia benar-benar ngasih kesempatan orang yang jauh dari rumah, orang yang junub biar dia mandi, orang yang punya wiridan biar dia kelarin. Ya enggak? Itu bijaknya begitu. Ya tapi kalau emang orang kagak ditungguin, emang sembahyang subuh beli mau menungguin siapa? Ya enggak? Lah udah tarik, lu tungguin lu pules 5-5-nya. Tuh artinya ngelihat sikon tuh dalil biar kata ada, itu bakal sapah. Begitu. Ya enggak? Mau dalil yang mana ada? Cuman dikondisikan yang punya korelasi sama kita. Ini riwayat hadatsani an Malikin, menceritakan kepadaku kata Imam Yahya Al-Laits. Ini muridnya Imam Malik namanya Yahya.
Imam Malik punya anak namanya Yahya juga. Tapi yang jadi periwayat tuh ilmunya Imam Malik, sirnya Imam Malik, yang dapetin bukan anak, yang dapetin murid. Makanya banyak kiai yang anaknya nggak jadi. Orang bapaknya ngajar dia main PlayStation, ya enggak. Emang cerdas ada, tapi kalau kagak belajar lah kagak dapet. Jadi jangan gila hormat bapak kita kiai, kita mau samain sama bapak kita. Imam Malik anaknya namanya Yahya, tapi yang nyohor jadi periwayat pewaris ilmu babanya bukan nama anak, jatuhnya memurid. Mana muridnya jauh banget lagi, rumahnya di Andalusia, namanya Imam Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Periwayat kitab Muwatta yang paling lengkap. Sebab apa, Imam Malik meninggal dia ngikutin. Dia belum mau pulang kalau Imam Malik belum meninggal. Kalau yang lain dia dapat Imam Malik udah kelar pada pulang. Ibnu Qasim, Al-Imam Hasan Asy-Syaibani, ada 9 atau berapa periwayat Al-Muwatta. Tapi yang paling lengkap riwayat Imam Yahya Al-Laitsi. Jadi kalau ente beli kitab Al-Muwatta, entar dulu tanya riwayat siapa. Ada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, ada banyak itu. An Hisham bin Urwata, Imam Malik ngeriwayatin dari ulama namanya Hisham bin Urwa, an abihi, dari babanya yang namanya Urwa. Hisham anaknya, Urwa babanya. Annahu sami'a, sesungguhnya beliau mendengar Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, seorang tabi'in yang namanya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, yaqul, berkata, tabi'in nih, shallaina, kami sholat, wara'a Umar bin Al-Khattabi. Ada tabi'in pernah ngalamin sembahyang bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma'as-subha, salat subuh. Wa qara'a, maka Sayyidina Umar baca fiha, pada salat subuh, bi surati Yusufa. Rakaat pertama habis Fatihah dibaca surah Yusuf. Panjang surah Yusuf. Wa surat al-haji, yang kedua dia baca surah al-hajj. Apa habis? Lah kalau apa surah Yusuf, apa surah haji? Haji Yusuf dah tuh. Ya. Qiraatan bati'atan, dalam bacaan yang agak ayal. Bacanya tartil lagi. Bukan ya enggak. Pakai rem bacanya. Pentokan ayat berhenti. Kalau dibaca bablas aja begitu. Qiraatan bati'atan. Surah Yusuf hatam rakaat pertama, surah Al-Hajj hatam rakaat kedua. Dibaca tuh Sayyidina Umar. Karena surah Yusuf dia punya keutamaan, siapa yang baca surah Yusuf lagi sedih, maka kesedihannya bakal Allah ilangin. Sebab cerita ayat Al-Quran yang diawali dengan kisah mimpi, diakhiri dengan kenyataan mimpi, itu surah Yusuf doang. Dia ngimpi melihat apa? Matahari sama bintang sujud sama dia. Ngimpi tuh. Apa dapat ujian, di penjara, dijual. Kayak apa itu kalau orang apa dijual? Ujiannya difitnah mampuan. Ya enggak? Ujian marahin Nabi Yusuf. Kalau Yusuf ini sih dia yang nyari ujian. Emang ketahuan cewek bader dideketin, langsung diblok. Ya enggak? Bukan apa-apa, takut-takut hilang. Ya. Sebab kalau Nabi Yusuf, Nabi dijaga. Kalau ini kan ucup. Nih, itu surah Yusuf, surah Al-Hajj. Faqultu, maka aku bertanya. Aku bertanya, kata Urwah, idan laqad kana yakumu. Dia nanya sama Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir ngeliat Sayyidina Umar, ngeliat sahabat. Ini Urwah
Buah-buahnya Hisam nanya sama si Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, wallahi demi Allah, idan kalau begitu, laqad kana yakumu, sungguh adalah Sayyidina Umar itu ngerjain sholat subuh hina yadlu'ul fajru, berdekatan dengan masa setelah terbitnya fajar. Jadi habis terbit fajar, azan qobliyah langsung dihajar, sembahyang pakai qomat, langsung qomat. Kenapa? Bacaannya panjang, surah Yusuf sama surah Al-Hajj, qiraatan batiatan. Lah kalau kira-kira kita bacanya pelan, surah Yusuf sama surah Al-Hajj ya 15 menit itu kalau yang agak cepet. Lah kalau yang lama yang pakai nutur dulu, ngusut dulu ini. Lah begitu tukang nasi udah gelar udah ya udah mindahin balik baru. Jadi dia simpulin, oh kalau begitu Sayyidina Umar bacanya pelan, jangkep waktu subuh belum habis kelar, berarti Sayyidina Umar mulain sembahyang subuhnya awal waktu. Begitu fajar terbit, azan qobliyah langsung qomat. Qala, kata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ajal, iya, yang saya di rumah lakukan. Ini dalil sembahyang subuh dilakukan habis azan qobliyah, sembahyang sunnah fajar ya, qobliyah subuh langsung qomat. Itu dalilnya begitu. Ya, karena mempertimbangkan bacaan yang panjang. Kalau kita bukan mempertimbangkan bacaan yang panjang, takut ngantuk. Atau yang pengen mancing biar buruan kelar. Iya, tuh. Jadi itu ente kondisiin. Mau bagaimanapun, walaupun ada dalil yang pertama, ada dalil yang mengatakan belakangan, itu dikondisikan pada kondisi kita. Mau dalil apa aja ada. Ya, kebiasaan kampung itu bagaimana? Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.